Hai teman-teman, video kali ini adalah lanjutan pembahasan tentang oli samping atau oli dua tak. Kali ini saya ingin membahas permintaan dari teman-teman untuk membahas oli samping atau dua tak untuk outboard. Apakah oli ini bisa dipakai di Ninja dua tak? Selain itu juga saya akan menambahkan lagi data tentang oli samping yang sekiranya menarik dan harganya terjangkau dengan datasheet yang bagus. Pertama-tama teman-teman perlu ketahui dahulu standarisasi oli samping atau oli dua tak berdasarkan API, yaitu standarisasi dari Amerika. Standarisasi oli samping dengan kualitas bagus untuk darat dan di permukaan air itu berbeda. Dari sumber yang telah saya kumpulkan melalui internet, APTC adalah oli samping yang diperuntukkan untuk kendaraan di darat dan snowmobile atau mobil di salju, yang kualitasnya ditekankan pada kemampuan oli untuk mengatasi dan mengurangi silinder scuffing atau blok baret. Maka APTC lebih menekankan pada tingkat kelicinan oli sehingga mampu mempertahankan kualitas silinder atau blok mesin agar lebih awet dan tidak cepat kocak. Ada yang menyebutnya sebagai ngeter atau ngeletrek. Dan standarisasi APTC ini terus digunakan sampai sekarang sebagai standarisasi tingkat tertinggi kelicinan pada oli samping atau oli dua tak. Apabila ada yang lebih baik, tingkat kelicinannya akan diberi keterangan APTC Plus atau bahkan APTC Plus Plus. Untuk APTA dan APTB sudah usang dan tidak digunakan lagi karena standarisasi ini tidak cukup baik untuk keawetan dan performa mesin dua tak. Selanjutnya APTD adalah standarisasi oli samping untuk kendaraan di permukaan air atau outboard. Ini diperuntukkan untuk kapal, jet ski, dan semua kendaraan dua tak di permukaan air, khususnya laut. APTD lebih menekankan pada kemampuan oli samping untuk membantu mempertahankan kualitas mesin dari terjadinya korosi dan karat yang disebabkan karena lingkungan yang berair dan bergaram. Karena benda logam yang terkena air, khususnya laut, akan berisiko mudah berkarat dan terkorosi. Namun standarisasi APTD ini sudah tidak dipakai lagi, yang kemudian digantikan dengan APTC W3. Maksud dari W3 adalah mesin outboard dua tak dengan berpendingin air. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa oli samping di darat dengan oli samping di permukaan air memiliki tolak ukur yang sangat berbeda. Oli samping yang standarisasi APTC lebih berfokus pada performa, namun tidak disarankan dipakai di kendaraan yang digunakan di permukaan air. Namun APTC W3 tidak ada keterangan tidak diperbolehkan untuk di darat. Maka untuk mengetahui cocok atau tidaknya kita perlu tahu dulu kualitas oli samping outboard ini berdasarkan datasheet. Ini akan saya tampilkan oli samping Mesrania Super yang paling mudah untuk dicari, yang keterangannya memang dikhususkan untuk kapal. Dari sini terlihat bahwa keterangannya sudah memenuhi standarisasi APTC W3. Namun dengan datasheet seperti itu, berarti oli samping ini terlalu kering untuk motor Ninja dua tak. Karena ketahanan di 100 derajat Celcius hanya sebesar 5,74 dan juga flash point-nya hanya sekitar 78 derajat Celcius. Dengan datasheet seperti itu, berarti oli ini sangat encer dan bahkan terlalu encer untuk Ninja dua tak. Atau mungkin juga terlalu encer untuk motor dua tak lainnya. Maka kesimpulannya, oli samping yang untuk motor dua tak lebih cocok dan sangat dianjurkan menggunakan oli samping yang memang untuk motor, khususnya yang sudah ada keterangan APTC agar mesin lebih enteng dan lebih awet. Dan tentunya juga dipengaruhi oleh data-data bagaimana kemampuan oli tersebut di kondisi mesin saat RPM tinggi dan suhu ekstrim. Oke, selanjutnya untuk perbandingan kualitas oli samping. Untuk perbandingan oli samping di bawah 100.000, di sini saya menambahkan total 500 high perf dan sel VSX. Dari sini terlihat untuk VSX sangat disayangkan, sudah sulit dicarikan di pasaran, tapi dengan data ini memang sudah cukup tinggi untuk Olsam yang harganya di bawah 100.000. Selain itu, referensi bagus lagi yaitu total high perf, total 500 high perf yang ini keterangannya memang masih oli mineral. Meskipun masih JAS UFB, tetapi Olsam ini sudah APTC.
Selain itu juga ketahanan di suhu ekstrem yang masih cukup kental, yaitu di 10,6, ditambah flashpoint yang cukup tinggi. Jadi dengan Allsum Total 500 Hyperv ini harganya di bawah 50.000, Allsum ini termasuk cukup bagus dengan datasheet yang seperti itu. Selanjutnya untuk Allsum yang lebih mahal 100-200.000. Di sini saya tambahkan Allsum CTX Rev dan juga yang Hyperv ya. Ternyata untuk CTX Rev sangat kering di skala 7,16 dengan harga sekitar 140-an ribu ya. Dan Total Racing Hyperv 2T kali ini tingkat kekentalannya di high RPM dengan skala sebesar 13,7 sudah mengungguli Motul 710. Selanjutnya untuk yang Allsum harga di atas 200.000. Di sini terlihat Allsum Racing yang Racing X itu memiliki datasheet yang sudah mengungguli A747, yaitu sebesar 19,93. Selain itu, CTX Ester Racing juga cukup bagus untuk high RPM dengan skala sebesar 15,91. Untuk yang Advanced Racing M ini tidak ada keterangan APTC sehingga tidak bisa saya cantumkan. Untuk Allsum dengan harga segitu, Racing M termasuk tergolong Allsum yang kering ya. Oke, mungkin ini sudah cukup mewakili rasa penasaran teman-teman untuk oli samping. Semoga teman-teman bisa mendapat gambaran dan bisa menentukan yang terbaik oli sampingnya untuk motor Ninja 2 tak atau motor 2 tak yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.